Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat database MySQL di Exam menggunakan CMD atau Command Prompt. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik sahabat YouTube semua, untuk memulai membuat database MySQL di SAM atau di Exam menggunakan Command Prompt, teman-teman semua harus sudah memiliki aplikasi SAMPP atau Exam PP di komputer teman-teman semua. Untuk membukanya bisa dicari di all program, atau jika ada di start di sini kita bisa buka saja Exam Control Panel. Jika teman-teman semua masih belum memiliki atau masih belum menginstal, bisa melihat tutorial saya yang sebelumnya, yaitu cara instalasi Exam PP. Baik teman-teman semua, untuk langkah pertama kita buka Exam Control Panel punya saya versi 3.2.4. kita start karena kita hanya ingin membuat sebuah database di MySQL. Kita cukup menjalankan MySQL saja. Untuk Apache tidak usah kita jalankan. Oke, sudah running dengan penanda di sini warnanya sudah hijau dan di sini stop, artinya sudah berjalan. Kemudian untuk membuka MySQL di sini kita ada dua cara sebenarnya. Bisa kita membukanya menggunakan Command Prompt yang ini, atau bisa menggunakan nanti di control panel ya. Caranya untuk membuka melewati Command Prompt yang ini, bisa kita cari lokasi exam kita. Jadi kalau teman-teman installnya di C, maka defaultnya nanti lokasinya akan ada di C, ini sistem C ya. Jadi ada di C, kemudian folder exam. Tapi kalau teman-teman semua installnya di drive yang berbeda, di D misalnya atau di E, maka teman-teman nanti membukanya itu harus sesuai dengan lokasi instalasi examnya berada. Oke, karena punya saya ada di C, maka saya akan membukanya lewat C. Jadi di sini kita ketikkan CD dulu, kita ketik 2, kita keluar dulu dari yang sebelumnya itu, CD change directory ya. Kemudian kita ke CD ke exam. Nah seperti ini, kita enter saja, kemudian kita CD lagi ke MySQL, kemudian kita CD lagi ke bin ya. Nah jadi kalau sudah masuk ke directory C, kemudian exam MySQL bin, ini kita sudah bisa menjalankan aplikasi MySQL dengan cara MySQL min u root ya. Jadi kita akan masuk sebagai user root, di enter saja. Nah maka di sini nanti akan berubah menjadi MariaDB ya. Itu cara yang pertama. Kemudian jika teman-teman semua kontrol panelnya sudah versi 3.2.4 seperti punya saya atau versi sebelumnya, namun di sini sudah ada menu cell seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul Exam for Windows. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah sama seperti yang tadi, MySQL min u root ya. Jadi bisa kita enter. Nah, ini akan masuk ke MariaDB atau ke MySQL kita. Kenapa MariaDB? Karena untuk versi-versi terbaru sudah berubah namanya menjadi MariaDB, awalnya memang MySQL. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan versi yang sebelumnya, kemungkinan ini masih MySQL. Baik teman-teman semua, untuk langkah awal kita akan membuat database terlebih dahulu. Sebelum membuat, kita cek dulu database yang ada menggunakan perintah show database ya, show database ya, pakai S belakangnya. Kemudian kita enter saja. Oke, database yang sudah ada di komputer saya atau di exam saya ada information scheme, MySQL, performance, dan PHP admin test. Nah ini default ya, secara otomatis atau default akan ada di database kita. Ini masih kosong, belum saya buat database apa-apa. Oke, untuk langkah pertama kita akan membuat sebuah database, misalnya database siswa ya. Perintah yang digunakan yaitu create, kemudian database, kemudian nama databasenya misalnya DB siswa. Jadi nama databasenya saya buat DB siswa supaya lebih memudahkan. Kemudian kita tekan titik koma, kemudian kita enter. Nah maka di sini ada keterangan query oke, satu row affected ya. Kita coba
lihat hasilnya menggunakan perintah show data basis ya. Data basis kita lanjutkan titik koma, kita enter. Maka di sini akan terlihat DB siswa. Jadi database siswa yang sudah kita buat tadi ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita gunakan database yang sudah kita buat barusan menggunakan perintah use, kemudian nama databasenya DB siswa. Kita akan menggunakan database DB siswa ini untuk melanjutkan ke pembuatan tabelnya ya. Kita enter saja. Kemudian di sini akan ada keterangan database change ya. Jadi kalau sebelumnya MariaDB ini none, setelah kita menggunakan perintah use DB siswa, maka nanti MariaDB di sini akan berubah menjadi DB siswa atau akan menggunakan database DB siswa. Oke, setelah ini bisa kita membuat sebuah tabel di dalam database ini. Perintah yang digunakan yaitu create, kemudian table, kemudian nama tabelnya ya. Misalnya tabelnya saya buat data underscore siswa. Kemudian setelah itu kita buka kurung. Ya, jadi saya fullkan saja. Nah, kita buka kurung, kemudian kita enter saja. Kemudian field atau kolom yang akan dibuat apa saja, misalnya NISN. Nah, di sini misalnya saya menggunakan integer 4 saja. Ini menyesuaikan ya teman-teman semua. Jadi kalau NISN biasanya itu memang ada 10, tapi contoh saja saya buat 4. Kemudian di sini not 0 ya, ini tidak boleh 0. Kemudian kita beri tanda koma. Setelah itu kita enter. Kemudian nama. Nah, nama di sini kita menggunakan misalnya varchar 30 ya. Kemudian not 0 juga. Kita koma. Kemudian kelas ya. Kita misalnya buat char ya. Di sini saya buat 6. Not 0. Oke, apa bedanya varchar dengan char? Jadi kalau kita menggunakan varchar itu isinya nanti kita belum tahu mau diisi berapa. Seperti nama kan masing-masing orang beda-beda ya. Kemudian kalau kelas itu sudah kita ketahui, misalnya ada kelas 2 PPLG 1, 2 PPLG 2, itu jumlahnya sudah ketemu berapa. Jadi misalnya saya tulis 6. Jadi untuk char itu sama-sama karakter, tapi untuk yang datanya atau panjang datanya sudah ditentukan atau sudah ketemu. Tapi kalau varchar itu yang panjangnya bisa berbeda-beda ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya setelah kelas kita buat misalnya alamat. Nah, alamatnya juga kan tidak sama untuk masing-masing orang, jadi kita gunakan varchar misalnya 50. Kemudian setelah itu not 0 juga, kita beri koma, enter. Kemudian kita beri primary key atau kunci primernya di sini yaitu NISN. Jadi nanti data yang tidak boleh sama di dalam tabel itu yaitu NISN. Nama boleh sama, kelas apalagi, kemudian alamat juga boleh sama, tapi kalau NISN itu tidak boleh sama. Setelah itu kita enter, kita kurung tutup, dan kita titik koma, kita enter. Oke, query oke. Selanjutnya bisa kita menampilkan tabel yang sudah dibuat barusan ya. Perintahnya menggunakan show tables ya. Kemudian titik koma, enter saja. Nah, jadi tabel in DB siswa itu ada satu, yaitu tabel data siswa ya, yang barusan kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat deskripsi atau akan melihat struktur dari tabel data siswa. Kita menggunakan perintah des data siswa atau deskripsi ya, ini panjangnya. Kita ketik des data siswa, kemudian titik koma, enter. Nah, maka di sini akan muncul filenya, ada NISN, nama, kemudian kelas, alamat, kemudian tipe datanya ada integer, varchar, char, dan varchar, kemudian 0, tidak boleh semuanya. Primary key-nya ada di integer ya. Oke, untuk selanjutnya bisa kita melihat isi dari tabel data siswa ya. Kita akan memberikan atau kita akan menambahkan data, namun sebelum itu kita bisa cek apakah di dalam tabel tersebut ada isinya atau enggak. Kita menggunakan perintah select bintang, kemudian from data siswa,
kemudian kita titik koma enter, maka di sini akan tertulis empty set ya, jadi dia belum ada isinya sama sekali. Oke, selanjutnya untuk memasukkan data bisa menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya data siswa, kemudian value-nya kita kurung buka. Jadi untuk file yang pertama itu NISN, misalnya kita buat 1001, kemudian kita koma untuk mengisi file yang lain, kemudian kita tulis nama kita tulis tanda petik ya, karena ini merupakan karakter ya. Misalnya saya buat di sini namanya Naura misalnya. Oke, setelah itu koma, kemudian tanda petik lagi, kelasnya 2 PPLG 1 misalnya, kemudian tanda petik, kita koma lagi, tanda petik lagi, kita gunakan untuk file berikutnya atau kita ketik file berikutnya untuk alamat, yaitu misalnya Pamekasan Madura misalnya, kemudian tanda petik. Setelah itu bisa kita kurung tutup. Setelah kurung tutup kita titik koma dan enter. Oke, keterangannya query oke, satu row affected. Kemudian kita bisa melihatnya dengan perintah select bintang from data siswa, enter saja. Oke, di sini sudah muncul ya, NISN-nya 101, nama Naura, kemudian kelasnya 2 PPLG 1, alamat Pamekasan Madura. Kemudian kita bisa menambahkan data yang kedua menggunakan perintah yang sama, insert into data siswa, kemudian value-nya, values tulisannya di sini misalnya 1002, kemudian tanda petik misalnya Naufal ya, kemudian tanda petik koma, tanda petik lagi sama kelasnya 2 PPLG 1, tanda petik, kemudian kita koma, tanda petik lagi, alamatnya misalnya Pamekasan Madura juga, kemudian kita tanda petik lagi kurung tutup, kemudian titik koma enter. Query oke, satu row affected. Kemudian kita tampilkan tabel data siswa. Oke, di sini sudah ada 2 data ya, di tabel data siswa ada Naura, ada Naufal. Kemudian jika pada pengisian data misalnya ada yang keliru, misalnya oh ternyata namanya Naura ini ada lagi misalnya, itu bisa kita edit atau kita update menggunakan perintah sebagai berikut ya, update, kemudian nama tabelnya ya data siswa, setelah itu set. Nah, apa yang akan kita ganti? Nama filenya kita ketikkan misalnya namanya ya, jadi nama, kemudian kita sama dengan Naura itu mau diganti siapa, misalnya Naura Zafarani misalnya, tanda petik lagi, kemudian kita tambahkan kondisi Naura Zafarani ini ada di mana, atau dia karena primernya NISN-nya berapa, jadi untuk primernya bisa dijadikan kata kunci ya, misalnya kondisinya where, kemudian NISN sama dengan berapa untuk Naura 1001 misalnya, kemudian kita titik koma dan enter. Oke, row match, kemudian di sini sudah oke. Kita bisa tampilkan datanya, select bintang from data siswa, kita lihat yang awalnya namanya Naura, setelah kita update tadi dia akan berubah menjadi Naura Zafarani. Nah, kemudian untuk yang kedua misalnya mau kita update juga Naufal, misalnya ada lagi tambahannya, kita bisa menggunakan perintah yang sama, update, kemudian nama tabelnya di sini data siswa, kemudian set nama yang tadinya Naufal kita tambahkan misalnya Naufal Kusnadi, kemudian kita tanda petik where NISN sama dengan 1002, kita titik koma enter. Oke, sudah. Kemudian kita lihat hasilnya, select bintang from data siswa, enter saja, maka di sini akan berubah ya.
Kemudian untuk berikutnya, kalau kita sudah mengubah data, kita akan misalnya menghapus data pada tabel data siswa. Jadi perintah yang digunakan yaitu delete ya, perintahnya delete, kemudian from. Nah, karena kita akan menghapus from data siswa dari tabelnya. Kemudian kondisinya where, kita gunakan primary key yaitu NISN misalnya yang 1002 misalnya, titik koma, enter. Query OK. Kemudian bisa kita lihat hasilnya. Nah, jadi data yang NISN 1002 yang tadi atas nama Naufal ini sudah hilang atau sudah kita hapus ya. Kemudian misalnya sekalian yang ini juga dihapus misalnya. Jadi perintahnya sama untuk menghapus, delete from data siswa, kemudian where, kondisinya NISN sama dengan 1001 titik koma, enter. Query OK, kita tampilkan. Nah, jadi di sini data di tabel data siswa sudah habis atau sudah tidak ada, atau di sini empty set ya. Kemudian yang terakhir misalnya kita akan coba menghapus sebuah database. Jadi database yang kita buat barusan itu mau kita hapus ya, misalnya ini sudah tidak diperlukan atau sudah tidak digunakan. Kita bisa menggunakan perintah drop, kemudian database, kemudian nama databasenya. Karena tadi nama database kita yaitu DB siswa, maka perintahnya yaitu drop database DB siswa, enter ya. Query OK. Nah, untuk bedanya teman-teman semua, kalau kita menghapus database, ketika sebelumnya di sini MariaDB DB siswa, maka setelah dihapus databasenya, maka di sini akan berubah menjadi MariaDB non ya, karena database DB siswa itu sudah habis. Untuk membuktikannya bisa kita lihat show data basis, kemudian kita titik koma, enter. Maka di sini database DB siswa sudah tidak ada atau sudah kita hapus. Baik teman-teman semua, demikianlah tutorial cara membuat database MySQL di SAM menggunakan CMD atau command prompt. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.